film dibuka dengan pasangan suami istri yang tinggal di sebuah pedesaan. Kyle dan Tori yang sudah menikah cukup lama namun belum juga dikaruniai seorang anak. Pada malam itu, saat mereka sedang bermesraan, Kyle mendengar sesuatu dari luar rumahnya. Dan gak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh sebuah benda yang jatuh dari luar angkasa. Film kemudian berpindah menampilkan rekaman seorang anak laki-laki dari tahun ke tahun bernama Brandon. Ia adalah anak angkat dari Tori dan Kyle yang dirawat dengan sepenuh hati oleh keduanya. 10 tahun kemudian, terlihat Tori sedang mencari Brandon untuk mengajaknya segera berangkat ke sekolah. Ia mencarinya di kamar dan beberapa ruangan rumah, namun gak menemukannya. Hingga akhirnya, Tori mencoba mencarinya ke kandang keluarga mereka. Setibanya di sana, Tori memanggil Brandon hingga akhirnya anak itu muncul dan mengejutkannya. Begitu melihat Brandon, Tori langsung memeluk dan menciumnya, menunjukkan betapa besar rasa sayangnya. Pagi itu sebelum berangkat bekerja, Kyle sempat menasehati Brandon agar nggak terlalu sering masuk ke gudang karena banyak alat berat di sana yang bisa membahayakan dirinya. Singkat cerita, Brandon sudah tiba di kelas. Hari itu gurunya sedang menjelaskan pelajaran IPA. Namun Brandon justru nggak memperhatikan dan sibuk menggambar simbol berbentuk BB yang merupakan inisial namanya, Brandon Breyer. Menyadari hal itu, gurunya menegur dan memberinya pertanyaan. Meski begitu, karena Brandon sangat cerdas nih, ia mampu menjawab dengan mudah dan sangat detail. Kepintarannya justru membuatnya sering dibully oleh teman-temannya karena dianggap cupu. Namun di antara mereka ada satu teman bernama Kathleen yang selalu membelanya. Malam harinya saat Brandon dan Kyle sudah tidur, Tori melanjutkan hobinya melukis, ditemani secangkir teh dan alunan lagu dari radio. Gak lama kemudian, terlihat cahaya merah muncul dari dalam kandang. Dan di saat yang sama, Brandon mengalami kejang di kamarnya. Ia pun terbangun, melompat keluar jendela, lalu berjalan menuju kandang. Mendengar suara dari luar, Tori sempat mengecek dan terkejut saat merasakan sesuatu melintas sangat cepat di dekatnya. Mengira itu ulah Brandon. Kyle kemudian mencarinya hingga ke dalam kandang. Betapa terkejutnya Tori saat melihat Brandon dalam kondisi nggak sadar sedang menggendor pintu ruang bawah tanah lumbung. Tori mendekat dengan hati-hati dan berusaha menyadarkannya karena mengira Brandon sedang mengigau. Setelah tersadar, Brandon tampak bingung dan kaget. Tori pun langsung memeluknya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Brandon kemudian mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara dan merasakan ada sesuatu di sekitarnya. Setelah membawa Brandon kembali ke kamarnya, Tori mengatakan pada Kyle bahwa anak mereka hanya mengalami tidur berjalan. Ia gak menyebutkan bahwa Brandon berjalan menuju kandang, dan hanya mengatakan bahwa Brandon turun ke lantai bawah rumah. Keesokan paginya, Brandon membantu ayahnya lalu mendapatkan hadiah. Ia diberi sebuah permen. Setelah itu, Kyle meminta Brandon untuk membantu memotong rumput di halaman. Sementara ia pergi ke toko untuk membeli beberapa barang. Namun, saat Brandon mencoba menyalakan mesin pemotong rumput, mesin itu nggak kunjung nyala. Terus kesal dan melemparkannya. Anehnya, mesin itu terlempar cukup jauh. Menyadari ada sesuatu yang gak beres pada dirinya, Brandon kembali mendekati mesin yang tiba-tiba sudah bisa menyala. Lalu memasukkan tangannya ke baling-baling, dan sangat mengejutkan, baling-baling tersebut rusak. Sementara tangan Brandon sama sekali nggak terluka. 2 tahun berlalu, Brandon kini berulang tahun ke yang 12 dan merayakannya bersama kedua orang tuanya serta om dan tantenya. Di malam itu, omnya bernama Noah memberikan hadiah berupa senjata berburu kepada Brandon. Namun, Kyle langsung melarang karena Brandon masih di bawah umur. Tanpa diduga, sikap Brandon malam itu berbeda dari biasanya dan cenderung menyebalkan, hingga membuat Kyle marah dan memutuskan untuk membawanya pulang lebih cepat. Setibanya di rumah, Kyle mengaku gak menyangka Brandon bisa bersikap selancang itu. Namun Tori menganggapnya sebagai hal yang wajar karena Brandon sedang memasuki masa pubertas dan rasa ingin tahunya semakin membesar.
Mendengar hal itu, Kyle kemudian mengusulkan untuk pergi berkemah bersama sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga mereka. Keesokan paginya, Tori dan Kyle bersiap-siap dan mulai mengemas barang ke dalam mobil. Di dalam rumah, Tori menyuruh Brandon untuk mengambil jaketnya. Namun Brandon gak merespon. Ngelihat hal itu, Kyle mendekatinya dan terkejut saat melihat Brandon sedang mengunyah garpu hingga bengkok. Holy shit! Sementara itu, Tori yang akhirnya mengambil jaket Brandon di kamar justru menemukan majalah dewasa di bawah tempat tidurnya. Awalnya mereka menganggap hal itu ya masih wajar lah gitu. Namun ketika melihat adanya kumpulan foto organ manusia, mereka mulai merasa ada sesuatu yang gak wajar dari si Brandon. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan rencana berkemah. Di sana, Kyle mengajak Brandon berburu bersama. Saat menunggu mangsa, Kyle sempat menjelaskan bahwa Brandon kemungkinan sedang memasuki masa pubertas dan akan mulai merasakan ketertarikan pada lawan jenis. Ia juga mengatakan bahwa dirinya nggak akan melarang Brandon kok untuk memiliki pacar jika ia sudah menyukai seseorang. Namun Brandon justru menafsirkan perkataan itu dengan yang keliru. Pada malam harinya, Tori terbangun dan menyadari bahwa Brandon gak berada di sampingnya. Ternyata Brandon pergi ke rumah Kathleen, gadis yang ia sukai, untuk menyatakan perasaannya. Ia membuka jendela kamar Kathleen dan masuk begitu aja, hingga membuat Kathleen ketakutan dan berteriak memanggil ibunya. Saat ibunya datang, Brandon langsung melarikan diri dengan cepat. Keesokan harinya di sekolah, Brandon kembali terlihat menggambar sosok superhero berjubah merah sambil menunggu ibunya. Hari itu, Tori memang datang ke sekolah untuk menemui tantenya Brandon yang juga merupakan guru BK di sana. Ia menjelaskan bahwa nggak ada yang salah dengan sikap Brandon, karena hal tersebut masih tergolong wajar bagi anak-anak yang sedang memasuki masa pubertas. Mendengar penjelasan itu, Tori merasa sedikit lebih tenang dan kemudian mengajak Brandon pulang. Malam harinya, saat Kyle berada di gudang persenjataan, ia mendengar suara berisik dari kandang ayam dan segera membawa senjata untuk mengeceknya karena mengira itu ulah serigala. Namun setibanya di sana, ia terkejut melihat Brandon berada di dalam kandang dengan wajah datar. Brandon menatap Kyle, lalu pergi begitu aja kembali ke rumah. Tengah malamnya, Kyle kembali mendengar suara gaduh dari kandang ayam. Saat ia mengeceknya, seluruh ayam udah mati. Tori yang ikut memeriksa menduga itu ulah serigala. Tetapi Kyle justru yakin bahwa Brandon lah pelakunya. Ia sendiri gak memahami apa yang sebenarnya terjadi pada anak mereka. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga, Brandon mengikuti permainan bergilir bersama teman-temannya. Namun ketika tiba gilirannya, Kathleen yang sudah merasa gak suka dan jijik padanya memilih untuk gak menangkapnya, hingga membuat Brandon terjatuh keluar lingkaran. Melihat itu, guru mereka menyuruh Kathleen membantu Brandon berdiri dan meminta maaf. Kathleen menolak dan menyebut Brandon sebagai anak mesum. Karena diancam gak akan lulus pelajaran olahraga jika meminta maaf, Kathleen akhirnya terpaksa mengulurkan tangan. Namun karena sudah terlanjur kesal, Brandon justru mematahkan tangan Kathleen. Oh my god! Kejadian itu membuat Erika, ibu Kathleen, marah besar dan mendesak pihak sekolah untuk melaporkan Brandon agar segera ditangani oleh polisi. Namun karena Brandon masih di bawah umur, pihak sekolah hanya bisa memberikan sanksi skorsing serta pendampingan khusus oleh guru BK, yang kebetulan adalah tantenya sendiri. Erika juga menyebutkan bahwa sebelumnya Brandon pernah masuk ke kamar Kathleen, namun hal itu dibantah oleh Tori karena pada hari tersebut mereka sedang berkemah. Setelah pertemuan itu, Tori mengajak Brandon pulang. Saat meninggalkan ruangan, Brandon menatap Erika dengan penuh kebencian. Di rumah, Tori dan Kyle mulai merasa khawatir dengan perubahan sikap Brandon yang semakin gak terkendali. Dari situ, Tori akhirnya mengungkapkan bahwa pada malam pertama Brandon tidur berjalan. Ia sebenarnya pergi ke kandang dan mencoba membuka pintu ruang bawah tanah, tempat di mana mereka selama ini menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, saat Kyle dan Tori sudah tertidur, Brandon kembali mendengar bisikan dan bangun untuk berjalan menuju gudang sambil mengucapkan bahasa asing yang sulit dimengerti. Ia kembali ke depan pintu ruang bawah tanah itu, dan kali ini dengan kekuatan yang dimilikinya ia berhasil membuka. Tori yang terbangun dan melihat cahaya merah dari arah gudang langsung berlari untuk mengecek.
Sementara itu, di dalam kandang, Brandon tampak kerasukan dan mengalami kejang. Saat Tori tiba, ia melihat Brandon sudah melayang di udara. Ketika Tori berusaha menangkapnya, Brandon justru terjatuh lebih dulu. Untuk pertama kalinya, Brandon mengalami luka setelah tergores oleh sebuah benda asing yang selama ini disembunyikan oleh orang tuanya. Karena merasa nggak bisa lagi menyembunyikan kebenaran, Kyle akhirnya memeluk Brandon dan menceritakan semuanya, termasuk asal-usulnya. Ia mengakui bahwa Brandon bukan diadopsi dari panti, melainkan datang dari luar angkasa 12 tahun lalu dalam sebuah kapsul yang jatuh di pekarangan rumah mereka. Merasa bahwa kehadiran Brandon adalah jawaban dari doa mereka selama ini, Kyle dan Tori pun memutuskan untuk membesarkannya sebagai anak mereka sendiri. Namun mendengar hal itu, Brandon justru marah dan merasa telah dibohongi selama ini. Emang gak tahu diri ya? Setelah mengamuk kepada kedua orang tuanya, Brandon pergi keluar rumah sambil berulang kali mengatakan bahwa ia harus menguasai dunia. Oh siap, dengan matanya yang mulai berubah menjadi merah. Gak lama setelah itu, Brandon tiba-tiba muncul di kamar Kathleen sambil membawa bunga. Ia mengatakan bahwa Kathleen adalah satu-satunya orang yang pernah menerimanya dan kini telah mengetahui kelebihannya. Namun Kathleen hanya menjawab bahwa ibunya sudah melarangnya untuk berbicara dengan Brandon. Mendengar hal itu, Brandon semakin menyimpan dendam terhadap ibu Kathleen dan pergi begitu saja. Merasa dirinya memiliki keistimewaan, Brandon kemudian mendatangi restoran tempat Erica bekerja. Ia mulai mengganggu dengan menggambar simbol bebek di kaca-kaca jendela restoran. Gak lama kemudian, lampu-lampu di tempat mulai mati. Hingga salah satu lampu pecah, serpihannya mengenai mata Erica. Dalam keadaan panik, Erica bersembunyi di ruang penyimpanan makanan, namun Brandon hingga Erica tewas. Keesokan paginya di rumah, Brandon kembali bersikap normal seperti biasa tanpa menunjukkan rasa bersalah. Meskipun ia sudah terlambat ke sekolah, sementara itu di restoran pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut merasa heran karena Erica nggak ditemukan. Nggak ada barang berharga yang hilang, namun kondisi tempat sudah hancur berantakan. Seorang sheriff yang menyisir area restoran kemudian menemukan sebuah simbol bebek yang masih tersisa di salah satu jendela. Di sekolah, Brandon menjalani sesi konseling dengan tantenya sendiri yang bernama Mary. Dalam sesi tersebut, Brandon justru mengungkapkan bahwa ia menyadari dirinya berbeda dan bahkan merasa senang karena menganggap kelebihan itu berasal dari orang tua aslinya. Mendengar hal itu, Mary berusaha mengingatkan bahwa meskipun ia anak angkat, Kyle dan Tori telah menyayanginya dengan sepenuh hati. Mary kemudian menanyakan apakah Brandon menyesali perbuatannya terhadap Kathleen, namun Brandon mengatakan bahwa ia enggak menyesali apapun. Mendengar jawaban itu, Mary pun mengancam akan melaporkannya kepada polisi. Malam harinya, Kyle dan Noah bermain biliar bersama beberapa teman mereka. Di sana, teman-temannya sempat meledek Brandon sebagai anak yang bisa menghancurkan apapun dengan tangannya. Gak lama kemudian, Noah memutuskan untuk pulang lebih dulu karena khawatir Mary akan marah jika ia pulang terlambat. Kyle sempat menawarkan untuk mengantarnya, namun Noah menolak dan memilih pulang sendiri. Sementara itu, di rumah, Mary yang sendirian terlihat sedang membersihkan rumah. Gak lama kemudian, alarm rumah berbunyi menandakan adanya pergerakan mencurigakan di halaman belakang. Mary mencoba mengeceknya, dan gak lama kemudian terdengar ketukan keras dari pintu depan. Saat dibuka, ternyata Brandon sudah berdiri di sana. Ia meminta Mary untuk gak melaporkannya ke polisi, bahkan terkesan mengancam. Merasa kesal dengan sikap keponakannya, Mary menyuruh Brandon pulang dan menutup pintu begitu saja. Saat Mary tertidur, Brandon diam-diam masuk ke dalam rumah dan berniat menghabisinya. Namun rencananya gagal ketika Noah pulang tepat waktu. Di kamar mandi, saat sedang menggosok gigi, Noah merasa ada seseorang yang mengawasinya dan sempat melihat bayangan melintas di belakangnya. Ia pun mengecek ke seluruh ruangan, hingga akhirnya menemukan Brandon bersembunyi di dalam lemari. Merasa kesal dengan perbuatannya, Noah berniat mengantar Brandon pulang sekaligus melaporkannya pada Kyle dan Tori. Namun ketika ia menyuruh Brandon masuk ke mobil, Brandon justru menyerangnya. Get in the truck.
Setelah Brandon menghilang, Noah segera mengejarnya dengan mobil. Di tengah perjalanan, Brandon kembali muncul dan menyerang dari jendela hingga membuat mobil Noah mogok. Gak lama kemudian, Brandon membanting mobil tersebut hingga membuat rahang Noah patah. Dalam kondisi sekarat, Noah melihat Brandon membuka topengnya sebelum akhirnya ia meninggoy. Setelah itu, Brandon mengambil darah Noah dan meninggalkan sebuah simbol yang sama di jalan. Sementara itu, di rumah, Kyle dan Tori mulai panik karena hingga pukul 10 malam Brandon belum juga kembali. Lama setelah Tori mencoba menghubungi Mary, Brandon tiba-tiba pulang dalam keadaan telanjang dada. Saat ditanya, Brandon mengatakan bahwa ia bermain dengan temannya dan bajunya kotor karena bermain bola. Ketika Tori hendak mengambil bajunya, Brandon langsung melarang dan mengatakan akan mencucinya sendiri. Menyadari anaknya berbohong, Kyle mulai merasa bahwa sikap Brandon semakin mengkhawatirkan dan bisa membawa dampak buruk ke depannya. Malam harinya, Kyle mengalami mimpi buruk tentang awal mereka menemukan Brandon. Saat terbangun, ia sempat melihat dinding rumahnya berubah menjadi hutan, dan dia di dalamnya ia melihat Tori menggendong bayi laki-laki dengan wajah yang kemudian berdarah dari mata dan mulut. Namun itu semua hanya mimpi. Mereka terbangun ketika menerima telepon dari Mary. Malam itu juga mereka bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar bahwa Noah mengalami kecelakaan dan meninggal dunia dengan kondisi wajah yang rusak hingga Mary nggak diizinkan melihat jasadnya. Dalam percakapan tersebut, Mary juga menyebut bahwa Brandon sempat datang ke rumahnya, meskipun ia nggak ingat pasti kapan Brandon pergi. Keesokan paginya, Kyle dan Tori memberitahu Brandon bahwa Noah telah meninggal. Namun Brandon gak menunjukkan kesedihan dan justru terkesan mengabaikan kabar tersebut. Setelah mengetahui bahwa Brandon sempat berada di rumah Mary, Tori berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan melindungi Brandon, asalkan ia mau jujur jika mengetahui sesuatu tentang penyebab kematian Noah. Kyle yang sudah gak mampu menahan emosinya langsung memarahi Brandon dan menuntutnya untuk jujur atas semua yang telah terjadi. Ia menyinggung berbagai kejadian, mulai dari tuduhan masuk kamar Kathleen, hilangnya Brandon saat Erika meninggal, hingga kepergiannya ke rumah Mary sebelum Noah tewas. Karena terus didesak, Brandon akhirnya menunjukkan kekuatannya dan membuat Kyle terlempar. Semakin curiga, Kyle mencoba mencari baju yang sempat disembunyikan oleh Brandon malam sebelumnya. Saat menemukannya, ia melihat bahwa baju itu sengaja disembunyikan karena terdapat bercak darah. Ketika Brandon masuk ke kamar dan memergokinya, Kyle langsung berpura-pura meminta maaf agar gak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, Kyle mengajak Tori ke kamar dan mengatakan bahwa ia yakin Brandon lah yang telah menghabisi Noah. Namun karena terlalu menyayangi Brandon, Tori nggak mempercayai hal tersebut dan justru menyalahkan Kyle karena membiarkan adiknya mengemudi dalam keadaan mabuk. Meski begitu, Kyle gak menyerah dan terus berusaha meyakinkan Tori bahwa mereka harus bertindak sebelum ada lebih banyak orang yang terluka atau bahkan tewas di tangan Brandon. Hingga tanpa sengaja, Kyle mengatakan bahwa Brandon hanyalah anak yang mereka temukan di hutan. Sementara itu, di kantor polisi, seorang sheriff yang menangani kasus Erika dan Noah mulai menyadari adanya simbol yang sama di kedua kejadian tersebut. Malam harinya, saat sendirian, Kyle kembali membuka hadiah-hadiah kecil yang dulu sering diberikan Brandon ketika keadaan mereka masih baik-baik saja. Setelah itu, ia menghampiri Tori dan meminta maaf atas perkataannya sebelumnya. Kyle juga mengatakan bahwa keesokan harinya ia akan mengajak Brandon pergi berburu berdua sebagai bentuk permintaan maaf sekaligus untuk memperbaiki hubungan mereka. Pagi harinya mereka pun bersiap dan berangkat bersama dan meninggalkan Tori sendirian di rumah. Saat Tori sedang melukis di rumah, seorang sheriff datang dan mengatakan bahwa ia perlu bertemu dengan Brandon. Karena Brandon sedang pergi berburu, sheriff kemudian menanyakan apakah Tori pernah melihat simbol BB yang ditemukan di lokasi kematian Noah. Tori mengatakan nggak pernah tuh. Namun sheriff menjelaskan bahwa simbol tersebut menyerupai inisial BB yang mungkin merujuk pada Brandon Breyer.
Sheriff juga meminta izin untuk masuk ke rumah, tetapi Tori menolak dan bahkan mengusirnya. Sementara itu di hutan, saat berburu berdua, Kyle sebenarnya menyimpan niat untuk menghabisi Brandon. Namun ketika ia menembak ke arah kepala Brandon, peluru tersebut gak menembus dan justru membuat Brandon marah karena merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Setelah itu, Brandon mengenakan topengnya dan membalas dengan sinar laser dari matanya yang membuat Kyle tewas di tempat. Di sisi lain, di rumah, Tori menemukan simbol yang sama, bahkan gambar-gambar yang dibuat Brandon seolah menggambarkan kematian Noah di buku anaknya. Dari situ, Tori mulai mempercayai apa yang selama ini dikatakan oleh suaminya. Telat bu, udah mati ini, aduh. Tori kemudian mencoba menghubungi Kyle dan mengatakan bahwa ia kini percaya Brandon lah yang menghabisi Noah. Namun telepon tersebut justru diangkat oleh Brandon. Ia mengatakan bahwa Kyle sudah pergi. Nah, dan saat itu juga ia menyebut bahwa dirinya sudah berada di rumah. Tori pun langsung panik, sementara kondisi rumahnya mulai dihancurkan oleh Brandon. Dalam keadaan panik, Tori segera menelpon 911 untuk meminta bantuan. Aduh, buat apa bu? Sheriff yang menerima laporan tersebut segera menuju rumah Tori. Namun setibanya di sana, ia dibuat bingung karena kondisi rumah sudah berantakan. Saat Sheriff hendak masuk untuk menyelamatkan Tori, Brandon tiba-tiba muncul dan langsung menabraknya hingga tewas. Salah satu polwan yang datang bersama Sheriff kemudian mencoba mencari Brandon dengan maksud menembaknya. Tetapi ia justru lebih dulu dihabisi oleh Brandon. Kini hanya Tori yang tersisa dan masih bersembunyi. Ia teringat bahwa satu-satunya benda yang bisa melukai Brandon adalah potongan besi dari kapsul yang dulu membawanya ke bumi. Tori pun mencoba memancing Brandon agar datang ke kandang. Namun setibanya di sana, Tori kembali terkejut saat menemukan bahwa jasad Erika yang selama ini dicari polisi ternyata berada di lumbung rumahnya. Tori segera mengambil potongan besi tersebut dan bersiap menghadapi Brandon yang kini berdiri di hadapannya. Tori kemudian mengatakan bahwa ia selalu menyayangi Brandon dan menganggapnya sebagai anugerah dari Tuhan. Mendengar hal itu, Brandon sempat luluh dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya juga ingin berbuat baik. Tori lalu memeluknya, namun di saat yang sama, ia tetap berniat mengakhiri semuanya dengan menusukkan potongan besi tersebut. Sayangnya, niat itu sudah diketahui oleh Brandon. Merasa kembali dihianati, Brandon membawa Tori terbang tinggi ke udara dan menjatuhkannya begitu saja. Aduh, kasihan banget tuh. Setelah itu, Brandon melihat sebuah pesawat yang sedang melintas dan menjatuhkannya ke arah rumahnya, menyebabkan seluruh penumpang tewas. Pihak FBI menyelidiki kejadian tersebut dan menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan, dan Brandon ditemukan sebagai satu-satunya yang selamat. Dan film pun berakhir. Film ini mengingatkan bahwa gak semua yang kita anggap sebagai anugerah akan selalu membawa kebaikan ya sob. Ketika tanda-tanda bahaya sudah terlihat, menutup mata demi mempertahankan perasaan justru bisa berujung pada kehancuran ya. Kadang menghadapi kenyataan yang pahit juga lebih penting ya daripada terus hidup dalam harapan yang salah. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, kelemahan dalam sikap akan menjadi kelemahan dalam karakter. Jika dikaitkan dengan film ini, sikap Kyle dan Tori yang terus menunda dan mengabaikan kejanggalan pada Brandon akhirnya berubah menjadi kelemahan yang berakibat fatal. Mereka nggak tegas sejak awal dan pada akhirnya harus menghadapi konsekuensi yang nggak bisa diperbaiki. Nah, kalau menurut kalian gimana nih sob? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya sekalian biar nggak pernah kelewat cerita-cerita seru dari film lainnya. See you next time and goodbye.